Halo semuanya, kenalin gue Aiko dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2022 dan di sini gue pengen ngebahas soal UAS matkul PE 2 tahun gue kemarin. Nah, di sini sebenarnya gue udah bikin pembahasannya, tapi nanti seiring berjalan waktu gue juga bakal ngejelasin lebih lanjut soal jawaban-jawabannya ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke soal pilihan ganda di nomor 1. Dalam model ekonomi terbuka, permintaan dana pinjaman atau demand for loanable funds berasal dari... Oke, jadi ini sebenarnya soal simple ya, karena sebagian dari materi ini itu udah kalian pelajarin di paruh 1 kemarin, kalau nggak salah. Dimana di paruh 1 itu kalian belajar perekonomian suatu negara itu dalam bentuk close economy. Close economy itu berarti kalian bisa dapet Y atau si pendapatan nasionalnya ini itu dari C plus I plus G ya kan. Terus dari sini ketika kalian operasikan gitu untuk mencari si market for loanable funds itu kan jadi saving sama dengan investment. Kalian harusnya udah tahu ya ini. Gue anggap kalian udah tahu gimana caranya bisa dapat ini dari ini. Karena di paruh 1 udah dipelajari kayak misalnya saving ini itu merupakan national saving yang terdiri dari public saving dan juga private saving ya kan, ketika pendapatan dikurangin dengan konsumsi dan ketika pendapatan itu dikurangin dengan government spending gitu kan. Jadi kita dapat persamaan saving equals to investment ini. Terus apa bedanya sama paruh 2? Jadi di paruh 2 ini kalian belajar tentang si model ekonomi terbuka ini. Jadi sekarang kita punya satu variabel lain dalam si persamaan nasional pendapatan nasional ini gitu. Dimana kita punya faktor net export ya kan, NX, yang akan kita masukin juga ke persamaan ini. Jadi saving sama dengan investment plus net export gitu. Nah, si net export ini itu sama dengan net capital outflow. Kenapa NX itu sama dengan net capital outflow? Karena misalnya suatu negara itu melakukan ekspor nih. Dia misalnya nge-ekspor nikel, misalnya Indonesia nge-ekspor nikel dengan harga 10 triliun. Anggap aja 10 triliun. Nah, ini bentuknya duit kan, duit dolar. Karena misalnya kita jualnya itu ke negara mana aja lah. Sekarang kan memang mata uang yang lebih general itu adalah dolar ya. Misalnya ini 10 triliun dolar kita dapat dari ekspor nikel ini. Nah, mau kita bentuk dia dalam bentuk dolar aja nih, kita diemin, kita simpen, itu bentuknya tetap net capital outflow karena jadinya itu kita tuh seolah-olah meminjam duit dolar dari luar gitu, sehingga bentuknya adalah capital outflow. Atau kalau misalnya kita pengen jadiin si 10 triliun dolar ini kita beliin suatu saham gitu kan di luar negeri, itu juga sama aja dengan capital outflow atau dana yang keluar ya kan, capital outflow, dana yang keluar gitu, kapital yang keluar. Atau ya banyaklah contoh lainnya. Pada intinya ketika kita melakukan si ekspor impor ini itu sama aja kayak kita melakukan dana yang arusnya itu keluar dan masuk. Jadi kayak net ekspor itu akan selalu sama dengan net capital outflow. Nah, makanya kita bisa dapat persamaan yang di atas ini. Kalau misalnya kemarin kalian itu belajar bahwa si di market for loanable funds ini, si supply for loanable funds itu kan artinya kayak dana yang tersedia untuk dipinjamkan yang berasal dari saving. Berarti supply-nya itu adalah saving tadi. Sedangkan demand-nya itu adalah dana yang pengen dipinjam untuk digunakan gitu kan. Jadi berupa investment. Nah, tapi di sini investment kita itu nggak cuman investment doang lagi, tapi ada yang namanya net export yang sama dengan net capital outflow, atau kita juga bisa bikin saving sama dengan investment plus net capital outflow. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa jawabannya adalah yang D. Yang ini. Jumlah investasi domestik atau domestic investment dan juga investasi asing neto atau net foreign investment. Karena tadi si demand for loanable funds ini itu terdiri dari si private investment dan juga net capital outflow atau dana yang keluar atau investasi keluar, foreign investment kayak gitu. Jadi yang ini jawabannya D. Nah, kita lanjutkan soal nomor 2, apresiasi nilai tukar mata uang real pada sebuah perekonomian menyebabkan. Nah, ini kita udah masuk ke teori buat exchange rate. Jadi, di soal ini kasusnya adalah terjadi kenaikan dari nilai mata uang
misalnya kita anggap aja ini mata uang domestiknya itu mengalami penguatan ya. Jadi nilainya itu naik, mengalami apresiasi. Contoh kasusnya di sini misalnya 1 US dollar itu tadinya harganya adalah 15.000. Berarti kayak nilai dari satu uang dolar atau ya satu uang dolar itu 15.000. Nah, tapi setelah mengalami apresiasi, maka tadinya yang harganya 15.000, sekarang karena rupiah itu menguat, harganya jadi turun nih. 1 dolar itu jadi cuma 14.000. Nah, karena di sini kita masukin kasus tentang si impor dan ekspor juga, kita andaikanlah bahwa si Indonesia ini atau si domestik ini misalnya pengen nge-ekspor suatu barang yang satuannya harganya 30.000. Nah, dengan nilai yang sebelumnya, nilai yang 1 dolar sama dengan 15.000, ketika kita jual barang tersebut ke luar negeri, harganya adalah 2 dolar. Tapi karena sekarang si rupiah ini mengalami penguatan nilai, maka barang yang tadinya harganya 30.000 kita jual 2 dolar, sekarang jadi lebih mahal. Barangnya itu jadi naik harganya jadi 2,14 dolar. Nah, karena adanya fenomena apresiasi rupiah tadi, maka kita itu jadi merasa bahwa si impor ini, barang-barang impor itu relatif lebih murah atau barang-barang ekspor itu relatif lebih mahal ketika kita jual gitu ke luar negeri. Kan orang-orang jadi nggak terlalu banyak yang mau beli karena sekarang harganya lebih mahal gitu. Maka si ekspor ini jadi turun dan impor ini jadi naik. Nah, ini tuh mengimplikasikan apa sih terhadap kuantitas permintaan mata uang domestik? Karena tadi ekspornya itu turun, maka ini juga akan menurunkan kuantitas permintaan mata uang domestik. Karena tadi nggak banyak orang yang mau beli barang yang harganya 30.000 rupiah, 30.000 rupiah itu kan. Makanya kuantitas permintaan mata uang domestiknya itu jadi menurun karena si ekspornya ini turun. Gitu. Nggak banyak orang yang mau beli si barang yang harganya 30.000 rupiah tadi gitu. Sehingga dari sini kita bisa nemuin bahwa nomor 2 jawabannya adalah yang C. Yang C. Dimana harga barang dalam negeri relatif lebih mahal daripada harga barang impor dan menurunkan kuantitas permintaan mata uang domestik. Terus yang nomor 3, teori paritas daya beli atau purchasing power parity menyatakan bahwa ini juga simple karena jawaban yang lainnya itu juga tidak masuk akal. Jadi di sini kalau kalian mau baca pengertiannya ada di pembahasannya. Teori PPP didasarkan pada hukum satu harga atau law of one price yang menyatakan bahwa barang yang identik harus dijual dengan harga yang sama di pasar yang berbeda karena ketika harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang lain itu mata uang yang sama. Ketika harga tersebut dikonversikan ke mata uang yang sama. Simpelnya adalah kalau kalian tahu biasanya purchasing power parity itu bawa-bawa tentang Big Mac kan. Jadi Big Mac itu kan biasanya dijual bentuknya tuh identik ya di setiap negara sama. Tapi ternyata Big Mac di setiap negara itu beda. Jadi misalnya Big Mac di US itu harganya 2 dolar. Nah, misalnya kita pakai harga yang ini ya. Berarti kalau misalnya Big Mac dijual di Indonesia, harusnya harganya tuh 30.000 kan. Tapi ternyata nggak semua hal itu kayak gitu. Nggak, dunia tuh berjalan beda dengan teorinya itu sendiri. Jadi bisa aja di Indonesia tuh harganya 40.000 segala macam. Tapi menurut purchasing power parity itu harusnya ya udah dikonversikan sebagaimana adanya aja, nilai tukar pada saat itu adalah 1 dolar 15.000 gitu. Maka harusnya Big Mac itu harganya 30.000 bukan 40.000 gitu. Nah, tapi itu cuma teori aja. Jadi dari sini kita bisa dapat bahwa purchasing power parity itu adalah menyatakan bahwa satu unit mata uang tertentu harus dapat membeli jumlah barang yang sama di semua negara. Kayak yang tadi gue jelasin soal Big Mac gitu. Ya sebenarnya simple sih kayak gitu. Semoga dapat ya apa yang gue maksud kalau misalnya takutnya berbelit-belit. Oke, selanjutnya nomor 4 adalah kondisi yang menyebabkan terjadinya depresiasi nilai tukar real. Oke, jadi di sini kita udah lumayan ribet sebenarnya analisisnya, tapi kalau kalian nanti ngerjain soal cepet aja, gambar-gambarnya nggak perlu sedetail ini, dibayangkan saja gitu. Nah, jadi untuk open economy ini kita mendengar 3 kurva ini ya. Ini 3 kurva yang harus kalian hatam untuk bisa ngerjain soal PE2 karena banyak banget soal-soal yang berhubungan dengan ini, kayak kalian harus ngerti nih di luar kepala gitu. Jadi pertama adalah tentang market for loanable funds, terus tentang net capital outflow dan juga tentang market for foreign exchange rate gitu atau kayak domestic currency gitu. Oke.
kita analisis satu persatu. Gimana? Jadi apa sih yang bisa menyebabkan depresiasi nilai tukar real? Kalau tadi kan kita udah bahas tentang apresiasi, berarti kalau depresiasi itu kebalikannya. Sekarang mata uang rupiah itu melemah. Misalnya yang tadinya 15.000 itu sekarang jadi 16.000 gitu kan. Atau kita bisa lihat hasilnya itu sebenarnya di sini, tapi ada tahapannya gitu. Dan di sini karena gue udah masukin pembahasan, kalian sebenarnya bisa tes satu persatu ya. Jadi dari yang A misalnya, kalau misalnya defisit anggaran gimana? Kalau misalnya defisit anggaran, misalnya dia jadi national savingnya itu berkurang karena tadi semakin banyak dana yang digunakan untuk spending gitu. Misalnya kayak gitu, berarti jadi bergeser ke sini, terus dampaknya apa terhadap real interest rate, terus nanti kalian tarik garis, ternyata ada pergeseran di net capital outflow, terus net capital outflow ini nanti membentuk si supply dari domestic currency, kayak gitu-gitu. Jadi kalian harus menggambarkan satu persatu pilihannya, cuman karena di sini gue udah tahu jawabannya, jadi gue langsung aja ngebahas tentang jawaban tersebut ya, biar kalian dapat logiknya itu sendiri. Jadi misalnya di sini jawabannya itu sebenarnya yang B, yang pelarian modal ke luar negeri atau si capital flight ini. Jadi capital flight ini itu membuat adanya pergeseran di domestic demand for loanable funds tadi, karena di sini kita tahu bahwa si demand for loanable funds itu terdiri dari investment domestik dan juga net capital outflow. Kalau misalnya ada capital flight atau semakin banyak dana yang keluar, semakin banyak capital outflow tadi, semakin naik net capital outflow-nya, maka si demand for loanable funds-nya itu akan semakin bergeser ke kanan gitu kan. Jadi karena ada pergeseran di sini, kita bisa lihat bahwa dampaknya adalah real interest rate-nya itu jadi naik ya kan di sini. Nah, karena di sini kita dapat keseimbangan terbaru di titik ini, kita tarik ke kurva buat net capital outflow-nya, maka terdapat pergeseran dari net capital outflow. Karena ini bentuknya capital flight tadi, emang disebabkan oleh net capital outflow yang semakin banyak, makanya dia shifting, bukan movement along the curve gitu. Karena disebabkan oleh faktor lain selain real interest rate tadi gitu. Nah, karena kita di sini punya kurva net capital outflow yang baru, kita tarik ke bawah, maka ada pergeseran ke kanan si supply domestic currency-nya. Jadi awalnya dia ada di titik ini, sekarang dia bergeser ke titik ini, dan kita bisa dapat keseimbangan yang baru. Tadinya real exchange rate-nya itu ada di titik ini. Nah, tapi karena ada pergeseran dari net capital outflow, maka sekarang si supply dari domestic currency-nya itu juga bergeser ke kanan. Maka kita bisa lihat di sini dampaknya adalah si real exchange rate-nya itu jadi turun ke RR aksen ini, ke bawah. Nah, real exchange rate yang menurun ini menunjukkan bahwa terjadi depresiasi nilai tukar real itu tadi. Maka jawabannya itu yang B, karena memang di sini contoh kasusnya adalah si pelarian modal ke luar negeri gitu. Nah, kalau misal defisit kayak yang tadi gue jelasin, misalnya ada pergeseran ini ke sini gitu kan. Jadi ininya di sini ada kenaikan. Tapi ternyata karena ini dia diakibatkan bukan oleh net capital outflow, tapi diakibatkan oleh real interest rate-nya itu sendiri yang mengalami kenaikan, bahwa maka dia terjadinya adalah movement along the curve, dia di sini. Tuh, maka dia bukannya geser ke kanan, tapi dia geser ke kiri buat supply for domestic currency-nya. Makanya si defisit anggaran itu justru malah mengakibatkan apresiasi nilai mata uang. Gitu. Cukup kompleks, tapi sebenarnya kalau kalian udah ngerti logiknya itu lebih mudah dalam mengerjakan soal dan lebih cepat aja gitu. Oke, itu nomor 4. Kita next ke nomor 5. Nilai tukar real dalam jangka panjang tidak dipengaruhi oleh. Oke, jadi di sini yang tadi udah kita bahas gitu di atas ini adalah long run open economy model gitu, dimana terdiri dari 3 hal yang tadi gue jelasin, yaitu the market for loanable funds, net capital outflow, dan juga the market for foreign currency exchange, ya kan. Nah, di sini maka dalam jangka panjang yang tidak mempengaruhi nilai tukar real itu apa? Kalau misalnya ekspor neto,
yang ini dipengaruhi kan karena ekspor neto itu juga termasuk ke dalam si net capital outflow itu tadi ya kan, NX sama dengan NCO. Makanya ekspor neto itu termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi si real exchange rate-nya. Terus B, jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar itu nggak lagi mempengaruhi si real exchange rate dalam jangka panjang gitu. Dia mempengaruhinya itu dalam jangka pendek aja, tapi bukan dalam jangka panjang. Sedangkan nilai tabungan dan atau investasi nasional itu masuk ya, karena dia masuk ke komposisi di market for loanable funds itu tadi. Jadi ini termasuk. Terus arus modal keluar neto of course itu adalah bahasa Indonesia dari net capital outflow. Jadi dia termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi si real exchange rate. Maka di sini yang tidak termasuk itu adalah yang B, yang nilai jumlah uang beredar. Tadi ini B. Oke, kayak gitu ya. Terus yang nomor 6, manakah pernyataan berikut yang tepat? A, apresiasi nilai tukar real rupiah terhadap dolar AS meningkatkan permintaan rupiah. Apakah iya bahwa si apresiasi nilai tukar real itu meningkatkan permintaan rupiah? Jawabannya enggak, karena tadi di soal yang atas kita udah lihat bahwa apresiasi itu menyebabkan penurunan ekspor yang mengimplikasikan kuantitas permintaan mata uang domestik itu jadi menurun ya kan, bukannya meningkat. Maka dia itu salah. Terus apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS meningkatkan penawaran rupiah. Enggak juga, karena kalau misalnya kita ngomongin tentang penawaran rupiah itu hubungannya itu udah sama si bank sentral ya kan, kalau kita belajar di paruh 1 kemarin. Jadi jawabannya bukan juga. Terus suku bunga real domestik yang relatif lebih tinggi daripada suku bunga real asing menyebabkan turunnya investasi domestik dan arus modal keluar neto. Nah, ini yang jawabannya benar. Karena kalau misalnya real exchange rate domestik itu lebih besar daripada real exchange rate asing, maka investasi domestik itu akan menurun karena ada higher cost for borrowing gitu, higher cost of borrowing itu tadi yang menyebabkan orang itu jadi lebih sedikit untuk investasi itu kan. Karena ini juga kalau nggak salah belajar di paruh 1 yang komposisi dari investasi itu sendiri itu adalah interest rate ya kan, dimana hubungannya itu terbalik. Kalau misalnya interest rate-nya itu naik, maka semakin kecil insentif orang-orang untuk investasi dan semakin besar insentif orang-orang untuk menabung gitu. Jadi di sini ada disincentive to invest kalau misalnya real exchange rate domestiknya itu naik atau lebih tinggi daripada asing. Terus terjadi net capital outflow yang semakin kecil karena sekarang orang-orang itu lebih tertarik untuk investasi di luar negeri karena dia punya real exchange rate. Ini kok bukan exchange rate ya kak, guys, dari tadi. Ini adalah suku bunga real asing dan domestik. Nah, lanjutin. Tadi salah nulisnya. Jadi kalau misalnya si suku bunga dari domestik ini lebih kecil daripada asing yang tadi gue bilang, maka orang-orang lebih tertarik untuk invest di luar negeri daripada di dalam negeri karena dia punya imbal balik yang lebih besar ya kan, make sense. Maka semakin banyak dana yang keluar daripada yang masuk, atau bisa dibilang bahwa capital outflow-nya itu menurun dan capital inflow-nya itu naik gitu. Sama kayak yang ada di pilihan C, bahwa ada terjadinya penurunan investasi domestik karena suku bunganya itu suku bunganya itu membesar di domestik sehingga ada disincentive to invest. Sedangkan kalau misalnya dampaknya ke net capital outflow-nya itu semakin mengecil karena capital inflow-nya itu sekarang lebih besar daripada capital outflow gitu. Jadi jawabannya yang C. Sedangkan yang D, equilibrium suku bunga real jangka panjang ditetapkan oleh kebijakan moneter ekspansi atau kontraksi bank sentral itu tidak selalu seperti itu karena ada yang namanya market mechanism ya kan. Nomor 7.
Jerman telah resmi memasuki resesi. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya kontraksi ekonomi pada kuartal akhir 2022 dan kuartal pertama 2023. Selama resesi, pajak cenderung jadi di sini kita tahu bahwa resesi itu adalah suatu fenomena di mana terjadi roda perekonomian itu melesu ya kan, atau orang-orang tuh yang tadinya bisa konsumsi segini sekarang nggak bisa lagi, misalnya dipengaruhi karena banyaknya PHK, banyaknya pengangguran atau income yang semakin kecil. Jadi kayak komponen dari ini semua itu menurun gitu, yang menyebabkan si PDB-nya ini, pertumbuhannya itu menurun selama 2 kuartal berturut-turut, sehingga bisa dibilang sebagai resesi ya kan. Nah di sini dia itu, si Jerman ini pengen mengatasi resesi tersebut kan, pasti pemerintahnya melakukan kebijakan-kebijakan yang ingin mengatasi resesi. Nah, gimana sih cara mengatasi resesi? Itu kita bisa pakai kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Tapi karena di sini dibahasnya itu pajak, berarti kita ngomongin tentang kebijakan fiskal. Nah, pada masa resesi, maka pajak itu akan cenderung turun. Kenapa turun? Karena ini kita pengen pakai si tax cut policy untuk menaikkan konsumsi dari orang-orang, biar orang-orang itu lebih banyak duit yang dipegang untuk konsumsi, sehingga roda perekonomian itu jadi jalan yang tadinya lesu karena resesi gitu. Nah, tax yang menurun ini itu menyebabkan si konsumsinya naik. Karena konsumsi ini merupakan suatu komponen dari si agregat demand, maka si agregat demand-nya ini akan bergeser ke kanan atau akan meningkat gitu, karena dia merupakan faktor non harga ya kan. Karena faktor non harga, maka dia akan bergeser, bukan movement along the curve gitu. Jadi ya intinya ini dia ngomongin tentang tax cut policy gitu untuk menaikkan konsumsi pada masa resesi. Sehingga jawabannya itu adalah yang pajak cenderung turun sehingga meningkatkan permintaan agregat. Nomor 8, perhatikan gambar di bawah ini. Jika harga-harga naik, kurva permintaan agregat adalah, nah ini gue bingung, gue dapat soalnya tapi ini ada jawaban yang tidak bergeser. Kenapa? Karena dia bilang di sini bahwa faktornya itu adalah faktor harga. Jika harga-harga naik, nah kayak yang tadi gue bahas di soal sebelumnya, di soal nomor 8 ini kebalikannya, dia ngomongin tentang faktor harga. Karena faktor harga, maka dia hanya ada movement along the curve aja. Kecuali kalau faktornya faktor non harga kayak tadi, misalnya pajak gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, tidak bergeser. Oke, tadi sampai nomor 9, salah satu alasan yang menyebabkan kurva penawaran jangka pendek memiliki kemiringan atau slope yang positif adalah, nah ini jadi kita ngomongin kenapa sih short-term aggregate supply itu upward sloping. Nah ini tuh ada 3 teori yang menyatakan kenapa demikian. Yang pertama adalah the sticky wage theory, yang bilang bahwa nominal wages tend to be sticky or slow to adjust. Jadi ketika harga itu turun, kan real wage pekerjanya itu jadi pada naik ya, karena sekarang harga barang-barang itu jadi lebih murah. Jadi dengan upah yang sama, mereka itu bisa beli barang dengan lebih banyak. Itu yang dimaksud dengan real wage yang meningkat. Sedangkan karena nominal wage-nya itu sticky, gak langsung adjust ke penurunan harga, maka si nominal wage-nya ini masih di atas, yang menyebabkan demand for labor atau permintaan terhadap si pekerjaannya itu jadi turun, karena si nominal wage-nya itu nggak turun bersama dengan harganya tersebut. Maka hal ini menyebabkan supply-nya itu turun. Jadi ketika price-nya itu turun, supaya itu juga turun ya kan. Itu menunjukkan adanya korelasi positif antara price dan juga supply. Terus yang kedua adalah the sticky price theory. Jadi price itu tend to be sticky or slow to adjust. Jadi ketika price-nya itu turun, many firms do not change their prices. Jadi firms relative price itu tetap tinggi, yang menyebabkan sales dari si company-nya itu, si firms-nya itu jadi turun karena harga barang-barang dari perusahaan lain itu turun, sedangkan dari perusahaan dia itu naik. Nah, karena salesnya turun, maka si supply-nya ini juga turun. Itu yang dinamakan dengan sticky price theory. Nah, yang terakhir adalah the misperception theory. Jadi, many firms have misperception about what is happening in the individual markets in which they sell their product. Jadi, ketika price-nya itu jatuh, firm's price is turun juga from the firm's perspective. Price is less rewarding, sehingga supply-nya itu turun. Jadi, karena
adanya mispersepsi tentang penurunan harga ini, si perusahaan-perusahaan ini langsung nurunin harga mereka, yang menyebabkan si price ini less rewarding untuk mereka memproduksi lebih banyak barang sehingga supply-nya itu jadi turun juga. Nah, ini adalah 3 teori yang menyebabkan kenapa si SRAS ini bentuknya upward sloping. Kalau misalnya berdasarkan pilihan ABCD-nya, maka jawabannya adalah yang mana nih? Yang C ya. Karena dia sebenarnya ngomongin cuma tentang satu teori, yaitu sticky wage, tapi di sini dia kayak mainin kata-katanya gitu, ada yang pakai upah real, ada yang pakai upah nominal, tapi di sini kita tahu bahwa yang sticky itu adalah nominal wages-nya gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, nomor 10, dalam jangka panjang kurva penawaran agregat berbentuk vertikal, ya kan, berbentuk kayak gini, dia naik. Dan tingkat harga tidak mempengaruhi PDB real. Jadi memang dalam jangka panjang kita asumsikan bahwa sudah terjadi stabilitas harga, sehingga harga itu tidak mempengaruhi jumlah output. Hal ini disebabkan karena, nah ini sebenarnya agak membingungkan juga, karena gue sendiri tuh merasa ini ada 2 jawaban, ya gitu. Jadi kita tahu bahwa rumus dari si short run aggregate supply itu adalah si quantity of output supply-nya, ya kan, yang digambarkan oleh RAS itu sama dengan natural level of output atau Y bar ini ditambah dengan alpha. Alpha ini sebagai positive coefficient-nya yang dikalikan dengan actual price level dikurangi dengan expected price level. Jadi kalau kita lihat dari bentuk fungsi SRAS-nya seperti ini, maka kita bisa tahu bahwa si expected price ini berhubungan negatif terhadap SRAS, sedangkan actual price-nya itu positif, terus natural level of output-nya itu juga positif. Nah, ini adalah si SRAS karena dia masih dipengaruhi dengan price level, ya kan, bentuknya kayak gini, masih upward sloping, dipengaruhi oleh price. Sedangkan kalau long run aggregate supply itu bentuknya vertikal, dia udah nggak si price levelnya ini udah nggak mempengaruhi si outputnya ini, karena di long run aggregate supply quantity of output supplied itu udah sama dengan natural level of outputnya. Jadi Y sama dengan Y bar. Nah, ini tuh juga sebenarnya berarti kan ini dari sini jawabannya bisa D kan, tingkat harga berada pada tingkat output natural atau natural rate of output. Tapi gue pernah belajar gitu bahwa ini tuh juga disebabkan oleh actual price levelnya itu sama dengan expected price level. Nah, karena P-nya ini sama dengan PE, maka anggap aja misalnya ini 10, ini juga 10. Berarti kan 10 kurang 10 itu jadi 0 kan. Berarti si ininya 0, si positive coefficient-nya itu juga udah nggak mempengaruhi si aggregate supply-nya ini. Maka ini bisa kita coret di long run supply curve gitu. Maka tersisa Y sama dengan Y bar. Jadi ini juga bisa dapat dari sini gitu. Jadi ya nggak tahu ya, coba kalian nilai sendiri aja jawabannya yang A atau D, tapi intinya logiknya seperti itu. Oke. Terus yang nomor 11, kenaikan harga minyak dunia meningkatkan biaya produksi perusahaan di banyak negara. Peningkatan harga minyak ini akan berdampak gimana nih? Nah, jadi karena di sini kita ngomongin tentang peningkatan biaya produksi, jadi udah pasti kita ngomongin tentang si agregat supply, ya kan. Di sini kita ngomongin tentang jangka pendek SRAS, ya kan. Dimana ketika terjadi kenaikan harga faktor produksi, maka dia akan meningkatkan, ini kan si minyak ini kan misalnya faktor produksi kan. Nah, karena si minyak ini naik, maka cost dari si production itu sendiri akan naik juga. Maka ini akan menyebabkan inflationary pressure atau yang biasa kita sebut dengan cost push inflation atau inflation yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi kan. Nah, karena sekarang terjadi si inflationary pressure ini atau terjadi kenaikan biaya produksi, maka perusahaan-perusahaan akan menurunkan supply-nya atau si SRAS ini akan bergeser ke kiri. Dia jadi naik ini ke SRAS aksennya. Nah, intinya ini tahapannya, tapi logiknya seperti itu. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa yang
kenaikan harga tadi itu menyebabkan penurunan output atau penurunan dari jumlah barang atau jasa yang diproduksi? Jawabannya adalah yang B ya, menggeser kurva penawaran jangka pendek ke kiri dan mengurangi jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Nomor 12, dampak awal pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 menyebabkan pergeseran titik-titik-titik dan titik-titik-titik. Oke, di soal PE itu memang biasanya banyak sekali studi kasus. Nah, di sini masih banyak nih soal-soal yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Nah, kita tahu bahwa di masa-masa itu terjadi resesi ya kan. Nah, resesi ini menunjukkan adanya kontraksi output dong ya kan, karena terjadi resesi yang tadi gue bahas juga di awal. Ada dari supply shocknya, ada juga dari demand shocknya. Perusahaan-perusahaan itu gak mampu lagi untuk memproduksi karena demandnya itu juga menurun gitu, jadi dia menurunkan output yang diproduksinya juga. Nah, ini tuh bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya geser ke kiri atau tadi demand shock itu sendiri, dan AS-nya itu juga bisa geser ke kiri atau supply shock-nya. Jadi bisa ada dua jenis penyebab dari kontraksi output ini. Nah, kita cocokin aja. Udah pasti yang ke kiri, tapi yang A itu ekspansi output, berarti salah. Berarti jawabannya adalah yang D, kurva AS ke kiri, kontraksi output. Terus nomor 13, berdasarkan grafik berikut, pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek atau short run agregat supply dari SRAS1 ke SRAS2 disebabkan oleh apa ya kan? Berarti dia bergeser ke sini, ke kanan. Karena ada pergeseran ke kanan, artinya kan si outputnya itu naik ya kan, outputnya naik dari Y1 ke Y2. Nah, ini disebabkan oleh apa sih? Kita bisa lihat satu-satu, kita bisa breakdown. Yang A dapat diakibatkan oleh pecahnya perang di Timur Tengah. Nah, ini political instability, dan juga karena dia ngomongin tentang Timur Tengah bisa aja berdampak pada harga minyak yang kayak di kasus-kasus soal sebelumnya. Jadi ini tuh bukannya menggeser ke kanan, tapi harusnya menggeser ke kiri. Berarti jawaban yang A itu salah. Terus yang B dapat diakibatkan oleh penurunan ekspektasi harga. Nah, ini yang benar karena yang tadi gue udah bahas tentang fungsi dari SRAS itu sendiri, yaitu output sama dengan natural outputnya ditambah dengan positive coefficientnya dikali dengan price actual price-nya dikurang dengan expectation price. Nah, karena di sini kita bisa lihat bahwa hubungan dari expectation price level terhadap si outputnya itu sendiri adalah negatif, maka kalau misalnya terjadi penurunan ekspektasi harga atau ekspektasi harganya itu turun, dia akan meningkatkan hasil dari ini kan, dari P min PE-nya, sehingga ketika dikali dengan positive coefficient dia akan meningkatkan output. Jadi negatif ketemu negatif ya, istilahnya itulah gitu. Jadi positif, maka dia akan meningkatkan si SRAS-nya kalau misalnya expectation price levelnya itu naik. Jawabannya adalah yang B gitu. Jadi sebenarnya kalian cuma perlu ingat fungsi ini aja untuk mengerjakan soal-soal yang kayak gini gitu. Kalau menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran juga enggak. Kalau pengangguran tinggi maka output itu harusnya menurun ya kan. Terus menyebabkan stagflasi juga enggak gitu. Ini menyebabkan ya, berarti kayak malah harusnya bukan menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran, tapi kebalikannya, menurunkan tingkat pengangguran karena sekarang output yang diproduksi itu semakin banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Nomor 14 ini lumayan hitung-hitungan, sedikit aja gitu, nggak terlalu kompleks, asal kalian ngerti teorinya. Jadi dia membahas tentang multiplier effect. Diketahui MPC kerajaan Asgard adalah 0,75. Ya kan, di sini diketahui MPC-nya itu sama dengan 0,75. Efek crowding out-nya adalah 6 triliun. 6 triliun. Di sini nggak gue catat. Peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 10 triliun akan menyebabkan kurva permintaan agregat apa? Oke, jadi di sini kita tahu bahwa terjadi perubahan dari government spending-nya sebesar 10 triliun. Berarti delta G-nya itu sama dengan 10, ya kan? Nah, kita ngomongin tentang multiplier effect, di mana rumusnya itu kayak gini. Ini kalian bisa dapetin dari kalau misalnya di PS1, seingat gue juga udah belajar kayak misalnya Y sama dengan C plus I plus G, dulu kan masih close ya. Terus nanti kalian masukin nih unsur-unsur pajaknya ya kan. Ini Y sama dengan C,
C0 gitu, C0 ditambah 1 min B, pokoknya gitu-gitu deh ya, kalian tau lah ya, ketika kalian ubah-ubah gitu kalian bisa nemu rumusnya itu kayak gini. Nah, kita udah dapetin rumus dari mencari multiplier effect untuk government spending seperti apa, tinggal kita masukin aja. Delta Y per 10 itu sama dengan 1 per MPS-nya itu bisa didapat dari 1 min 0,75, berarti jadi 0,25. Dan kita bisa dapat bahwa perubahan dari government spending sebesar 10 triliun itu menyebabkan perubahan terhadap output sebesar 40 triliun. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa kita punya crowding out efeknya sebesar 6 triliun. Jadi gak semuanya itu bisa masuk ke dalam perubahan si ini, karena ada crowding outnya, ada yang keluar gitu sebesar 6 triliun. Berarti 40 dikurang 6 sama dengan 34. Berarti dan kita tahu bahwa itu akan meningkatkan output karena di sini hasilnya juga positif, dan juga karena peningkatan dari government spending karena di sini positif itu akan meningkatkan output juga. Jadi jawabannya adalah bergeser, karena dia meningkat berarti shift to the right, bergeser ke kanan dan meningkatkan output sebesar 34 triliun. Jawabannya yang C. Misalkan pebisnis dan konsumen menjadi pesimistis terhadap perekonomian, untuk menjaga agar output tetap stabil, Bank Sentral dapat berupaya mengurangi dampak pada tingkat harga dan PDB real dengan cara gimana? Nah, karena di sini ceritanya udah ada risiko untuk mengalami resesi lah ya, karena tadi adanya pesimistis gitu orang-orang terhadap perekonomian. Nah, makanya untuk mengatasi ini si Bank Sentral, karena kita ngomongin Bank Sentral berarti kita ngomongin tentang kebijakan moneter. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kebijakan moneter, berarti kita ngomongin tentang jumlah uang beredar. Untuk mengatasi pesimistis dalam perekonomian, kita harus menggunakan kebijakan moneter ekspansif yang akan menambah jumlah uang beredar. Caranya ada banyak gitu. Caranya ada banyak untuk menaikkan jumlah uang beredar dari instrumen kebijakan moneter. Bisa kebijakan diskonto, bisa open market, bisa kredit, bisa banyak hal lah gitu. Nah, tapi di sini pilihannya itu untuk moneter cuman suku bunga, karena kalau kita jawab yang C dan D, pengelolaan pemerintah itu fiskal bukan moneter. Maka antara yang A dan B, antara dia menurunkan suku bunga atau meningkatkan suku bunga. Nah, karena di sini kita ingin menambah jumlah uang beredar, maka yang terjadi adalah suku bunga itu cenderung turun, karena kalau misalnya suku bunganya turun, jumlah uang beredarnya itu akan naik ya kan, karena orang itu jadi tend to borrow dan save gitu. Adanya kemudahan orang-orang untuk meminjam sehingga misalnya konsumsi naik, atau ada kemudahan orang-orang untuk meminjam juga sehingga investasi naik. Makanya di sini C sama I bisa naik, mencegah penurunan output atau mencegah si resesi itu tadi gitu. Nah, sekarang yang nomor 16, berdasarkan data BPS dari sisi ketenagakerjaan, tekanan terbesar di Indonesia terjadi pada Agustus 2020 ketika angka pengangguran mencapai 9,77%. Kebijakan yang bisa mengurangi tingkat pengangguran dalam jangka panjang adalah, nah jadi di sini kita ngomongin tentang si Phillips curve sebenarnya berhubungan dengan itu, tapi dalam jangka panjang bukan dalam jangka pendek. Jadi kalau misalnya short term Phillips curve itu kan downward sloping, ada hubungan yang negatif antara inflasi dan juga tingkat pengangguran gitu. Nah, tapi kalau di long run bentuknya itu adalah vertikal, jadi dia begini, dimana kita menganggap bahwa tingkat pengangguran di jangka panjang itu udah sama dengan natural rate of unemployment gitu. Jadi udah nggak dipengaruhi lagi oleh perubahan harga atau inflasi itu sendiri. Nah, makanya di sini kita nggak bisa jawab yang A, B, dan C. A, B, dan C, karena si A, B, dan C ini itu masih jangka pendek atau dia masih mempengaruhi si inflasi atau tingkat harga tadi. Padahal si long run Phillips curve itu udah nggak dipengaruhi lagi oleh si variabel inflasi atau harga itu tadi gitu. Kayak misalnya program cash forward, ekspansi fiskal, ekspansi moneter kayak yang kita bahas di sebelumnya, itu kan dia mempengaruhi tingkat harga ya kan. Sedangkan kalau kita ngomongin jangka panjang, kita ngomongin tentang natural rate of unemployment. Jadi gimana cara kita bisa mengubah natural rate of unemployment itu kan dengan cara
reformasi ketenaga kerjaan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, misalnya kita bisa mengurangi natural rate of unemployment karena ada perubahan dari segi kualitas sumber daya manusia atau misalnya dari demografinya, itu baru mempengaruhi long run. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke nomor 17. Pada awal tahun 2023, Bank Indonesia melakukan survei tingkat kepercayaan konsumen dan didapatkan bahwa ekspektasi inflasi Indonesia pada akhir tahun akan mencapai 5%. Pada bulan Juni 2023, survei yang sama diluncurkan dan ekspektasi inflasi meningkat menjadi 7%. Peningkatan ekspektasi inflasi akan menyebabkan, jadi di sini case-nya itu ada terjadi peningkatan dari expected inflation ya kan. Jadi expected inflation-nya itu meningkat. Nah, kita tahu di sini kalau kalian belajar ya, kalau short run Phillips curve itu punya fungsi seperti ini. Jadi kita bisa dapat tingkat pengangguran itu dari natural rate of unemployment-nya dikurang dengan alpha dikali dengan actual inflation dikurang dengan expected inflation. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa hubungan antara si expected inflation terhadap tingkat pengangguran itu adalah positif. Kenapa? Karena di sini depannya minus ya. Jadi kalau misalnya kita kali ke dalam, sebenarnya si pengaruhnya actual inflation itu negatif terhadap unemployment karena benar ya hubungannya negatif antara inflation dan juga tingkat pengangguran, di mana ketika inflationnya naik maka penganggurannya itu bakal turun. Nah, tapi kebalikannya buat si expected inflation itu hubungannya positif, di mana ketika expected inflationnya itu naik maka unemployment itu juga bakal naik, karena di sini kita perusahaan itu bakal mikir bahwa karena expected inflationnya naik, upah itu mungkin akan meningkat gitu. Jadi menyebabkan lonjakan inflasi tanpa perubahan signifikan dalam tingkat pengangguran gitu. Jadi makanya si kurva Phillips-nya itu akan bergeser ke kanan gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang ini. Nomor 18, berikut ini adalah scatter plot hubungan antara inflasi dan pengangguran di Indonesia berdasarkan data World Development Indicator pada tahun 1999 sampai 2021. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa agak unik gitu bentuk dari Phillips curve di Indonesia pada tahun 1999 sampai 2021. Karena kalau kita belajar in teori, harusnya Phillips curve itu bentuknya downward sloping atau hubungannya itu negatif antara inflation dan juga unemployment rate. Tapi di sini dia malah upward sloping ya kan, bentuknya ke atas gini. Atau ketika inflationnya itu naik, maka si unemployment-nya itu juga bakal naik ya kan. Jadi naik nih dua-duanya gitu di Indonesia dari tahun 1999 sampai 2021. Nah, ini tuh sebenarnya disebabkan karena apa sih? Apakah A, fenomena kurva Phillips terjadi di Indonesia? Enggak, karena tadi gue bilang di awal bentuknya berbeda dengan teorinya gitu. Yang B, kebijakan ekonomi telah berhasil menekan inflasi pada angka yang rendah. Nyatanya enggak, karena inflasi itu terus naik nih dari tahun 1999 sampai 2021. Yang C, kebijakan ekonomi telah menekan tingkat pengangguran pada angka yang rendah juga enggak, sama dengan alasan yang sama, karena di sini meningkat terus nih dari tahun 1999 sampai 2021. Nah, jawabannya itu yang D. Fenomena perubahan harga di Indonesia lebih cenderung dipengaruhi oleh tekanan pada sisi penawaran daripada permintaan, atau bisa disebut sebagai supply shock. Jadi supply shock ini terjadi ketika ada perubahan signifikan dalam biaya produksi atau kondisi produksi yang mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar yang pada gilirannya mempengaruhi harga. Perubahan ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan permintaan konsumen, tetapi lebih kepada kondisi yang mempengaruhi penawaran produk. Jadi misalnya nih, harga bahan baku itu naik, sehingga harga dari barang-barangnya itu jadi naik. Misalnya tadi kenaikan harga minyak gitu kan, sehingga harga dari banyak barang lainnya itu juga naik, atau adanya cost push inflation. Tapi di sisi lain, si kenaikan harga bahan baku ini kan menaikkan biaya produksi. Karena biaya produksinya itu naik, maka perusahaan itu akan menurunkan permintaan tenaga kerja gitu, karena udah mahal nih biaya produksinya. Maka itu juga akan meningkatkan pengangguran. Yang terjadi itu adalah inflation dan juga pengangguran sama-sama naik, sedangkan si penawarannya itu tidak berubah gitu. Jadi adanya dari sisi supply shock-nya itu sendiri daripada si demand, atau fenomena perubahan harga Indonesia lebih cenderung dipengaruhi oleh tekanan pada sisi penawaran daripada permintaan.
Nah, sekarang nomor 19, pada saat permintaan agregat tinggi dengan resiko inflasi yang lebih tinggi, mereka yang mendukung penggunaan kebijakan moneter dan fiskal untuk menstabilkan perekonomian mungkin akan memberikan rekomendasi untuk gimana. Jadi di sini AD-nya itu naik tinggi nih, terus inflasinya itu juga tinggi. Maka mendukung kebijakan menstabilkan, kalau misalnya kita pengen ada intervensi dari pemerintah antara kebijakan moneter atau fiskal, maka rekomendasinya adalah apa nih? Apa kebijakan yang digunakan untuk menurunkan inflasi? Kalau dari segi moneter berarti kan mengurangi jumlah uang beredar, sedangkan dari sisi fiskal mengurangi pengeluaran pemerintah kan. Artinya sama-sama kontraktif nih antara kebijakan moneter dan fiskalnya. Kalau dari moneter sendiri kontraktifnya itu kita bisa dengan cara kebijakan diskonto, atau kita naikin nih interest rate-nya, atau dengan cara open market, atau kita jual nih surat-surat berharga biar orang-orang pada beli dan uangnya itu kembali ke pemerintah gitu, bukan beredar di masyarakat. Tapi kalau misalnya fiskal kontraktif berarti kita bisa dengan cara menaikkan pajak atau menurunkan government spending itu tadi. Nah, dari penjelasan tersebut berarti kita bisa dapat jawaban yang mana nih? Kalau meningkatkan pengeluaran pemerintah, enggak, karena itu ekspansif. Bank sentral menjual obligasi pemerintah, nah ini yang benar, karena itu termasuk ke dalam kebijakan moneter yang kontraktif, yang tadi gue jelasin gitu. Kalau meningkatkan jumlah uang beredar, enggak, karena di sini kita tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kalau menurunkan pajak juga tidak, karena kita menaikkan pajak untuk melaksanakan kebijakan fiskal kontraktif. Nah, sekarang soal yang terakhir di PG, para pendukung zero inflation memberikan argumentasi bahwa keberhasilan program penurunan inflasi. Nah, ini tuh jawabannya yang pada akhirnya akan menurunkan pula ekspektasi terhadap inflasi. Karena kalau kita pakai eliminasi ya, kita lihat nih, yang B pada akhirnya akan menaikkan tingkat bunga real. Nggak juga, karena nggak semua inflation itu dalam jangka panjang akan menghasilkan tingkat bunga real itu yang meningkat gitu. Jadi kalau misalnya diatur, sebenarnya bisa nih kita kayak ngepres inflation tanpa menaikkan tingkat suku bunga real yang begitu tinggi gitu. Akan menurunkan output secara permanen juga enggak gitu, karena walaupun zero inflation itu bukan berarti juga perekonomian lesu gitu. Dia tuh zero inflation tuh tujuannya ingin membuat tingkat harga di suatu negara tuh jadi lebih stabil itu sebenarnya. Dan yang D, akan menaikkan pengangguran secara permanen juga enggak. Maka jawabannya yang A, karena ketika tingkat zero inflationnya itu kalau ketika inflationnya itu tingkatnya zero atau gak ada nih, hampir mendekati nol, maka ekspektasi terhadap inflasi itu juga akan menurun, karena tadi zero inflation ya kan, kita udah tahu bahwa pada akhirnya kita akan memperoleh stabilitas dari tingkat harga itu sendiri gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal esai. Kita mulai dari nomor 1. Astina adalah negara yang menganut perekonomian terbuka atau open economy, yang merupakan penghasil pensil terbesar di dunia. Importir utama pensil dari negara Astina adalah negara keraton. Negara keraton saat ini sedang mengalami gejolak politik sehingga pertumbuhan ekonominya berfluktuasi. A. Jelaskan dua faktor yang dapat mempengaruhi ekspor neto Astina. Jadi di sini dia nanya faktor-faktor apa sih yang dapat mempengaruhi net ekspor gitu. Nah, di sini kita tahu dari awal dulu bahwa net ekspor itu sama dengan ekspor dikurangin impor ya kan. Nah, karena itu kita bisa tahu bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah real exchange rate. Udah pasti ya, karena dari kurvanya sendiri memang si net ekspor ini dipengaruhi paling utama dari real exchange rate, yang udah dari soal-soal PG tadi kita bahas ya kan. Ketika real exchange rate itu mengalami depresiasi, itu menaikkan ekspor, kalau apresiasi menurunkan ekspor gitu. Jadi memang si real exchange rate ini mempengaruhi net ekspor secara langsung gitu. Yang kedua, real interest rate. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung sih, karena ini kita berpegang pada teori bahwa net export itu sama dengan net capital outflow ya kan. Kalau misalnya si real interest rate-nya itu tinggi, maka orang-orang itu lebih tertarik untuk investasi ke domestik, ke dalam negeri gitu kan. Artinya semakin banyak capital inflow atau net capital outflow-nya itu menurun sehingga net export itu juga nurun. Tapi ini sebenarnya dampak yang tidak langsung sih. Jadi kayak karena di sini gue naruhnya 3, kalian bisa ya, kalau misalnya ada yang soal yang sama sih sebenarnya pilih-pilih aja. Tapi untuk nomor 1 ini sebenarnya pemahaman teori banget yang mungkin kalian bisa favivu juga gitu. Nah, terus yang ketiga adalah permintaan luar negeri. Ini tentu saja akan mempengaruhi net export ya kan. Kalau misalnya dari luar negeri dia lagi nge-restrict
impor, misalnya dia lagi naruh kuota impor, jadi dia nggak bisa terlalu banyak impor barang-barang tertentu dari luar negeri, itu kan mempengaruhi net ekspor dari domestik kita itu sendiri, jadi itu juga mempengaruhi net ekspor gitu. Nah ini kalian bisa baca lagi, nanti gue bakal kasih link juga buat solutionnya. Yang B, jelaskan apa yang dimaksud dengan net capital outflow dan 2 faktor yang dapat mempengaruhi net capital outflow. Jadi net capital outflow adalah jumlah investasi langsung atau foreign direct investment dan investasi portofolio atau portfolio investment satu negara di luar negeri dikurangi dengan jumlah investasi asing yang masuk ke negara tersebut, atau yang tadi gue bilang soal net capital outflow. Sorry, bukan net capital outflow aja. Capital outflow dikurangi dengan inflow, ini sama dengan NCO tadi. Gitu. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi net capital outflow? Yang pertama adalah fiscal policy abroad. Jadi kayak sama dengan tadi yang gue kasih contoh soal permintaan dari luar negeri, ini juga bergantung gitu net capital outflow sama kebijakan fiskal di luar negeri. Misalnya dia lagi membatasi hal-hal, misalnya membatasi duit keluar atau gimana, dia kayak lagi ngerestrict government spendingnya, atau misalnya dia lagi naikin real interest rate-nya atau nurunin real interest rate-nya, itu kan juga akan mempengaruhi net capital outflow. Jadi ya sebenarnya yang paling utama yang mempengaruhi adalah real interest rate itu sendiri ya, yang kayak tadi kita udah bahas juga di PG, banyak hal gue nggak bakal jelasin lagi, tapi ya ini gitu. Nah yang kedua, ini juga yang dikasih contohnya di soal, dimana negara keraton saat ini sedang mengalami gejolak politik sehingga pertumbuhan perekonomian berfluktuasi. Nah ini juga mempengaruhi net capital outflow, dimana political instability abroad itu akan mempengaruhi keputusan dari negara lain apakah ingin berinvestasi atau enggak nih di negara kita. Misalnya kemarin karena ada pemilu gitu di Indonesia, masih ada political instability, kita belum tahu nih kedepannya Indonesia akan seperti apa program-programnya, jadi luar negeri itu masih ragu untuk melakukan investasi. Tapi ketika misalnya Indonesia sudah memperoleh political stability, mungkin negara-negara lain baru mulai mengconsider kembali invest di Indonesia, kayak gitu-gitu. Nah yang C, misalkan sebuah perusahaan di Astina membeli barang dari keraton senilai 10 miliar. Jelaskan pengaruhnya terhadap ekspor neto dan net capital outflow Astina apabila keraton kemudian membeli obligasi pemerintah Astina senilai 10 miliar. Nah ini sebenarnya udah gue jelasin di pertama-tama banget video soal kenapa net ekspor itu sama dengan net capital outflow. Jadi kita tahu lagi-lagi net ekspor itu sama dengan ekspor dikurang impor, dan net capital outflow itu sama dengan capital outflow dikurangi dengan capital inflow. Nah di sini misalnya si Astina ini membeli barang dari keraton senilai 10 miliar. Ini yang ditanya apa ya ujungnya? Membeli. Oke. Jadi ini POV-nya dari si Astina ya kan. Berarti si Astina ini impor. Nah ini impor senilai 10 miliar kan. Ada impor 10 miliar. Terus setelah ada impor 10 miliar, dia impor ke si keraton. Nah si keraton ini kemudian invest balik lagi ke Astina senilai 10 miliar. Jadi si keraton ini kemudian invest lagi ke Astina sebesar 10 miliar. Nah terus kan ditanya nih pengaruhnya terhadap ekspor neto dan net capital outflow. Karena adanya impor sebesar 10 miliar, maka si negara Astina ini mengalami penurunan net ekspor sebesar 10 miliar. Nah tapi di sisi lain karena si keraton ini kemudian invest lagi ke Astina sebesar 10 miliar, berarti terdapat kenaikan dari capital inflow sebesar 10 miliar, maka net capital outflow-nya itu juga akan berkurang 10 miliar. Nah kita bisa lihat di sini bahwa mereka cancelling out each other, jadi kayak pada akhirnya net ekspor itu juga akan sama dengan net capital outflow gitu. Jadi intinya kalian harus pintar merangkai kata-kata gitu. Gimana caranya kalian bisa menjelaskan bahwa net ekspor itu sama dengan net capital outflow. Gue udah jelasin contoh-contohnya tadi di awal, jadi mungkin kalian bisa mengacu ke sana gitu.
Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Pada awal bulan Mei 2023, Otoritas Moneter Amerika Serikat atau The Fed telah menaikkan suku bunga atau Fed rate untuk ke-10 kalinya dalam setahun terakhir. Suku bunga Fed yang mencapai 5,25% adalah yang tertinggi sejak tahun Agustus 2007. Seandainya tidak ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun Otoritas Moneter Indonesia, apakah yang akan terjadi pada nilai tukar real rupiah terhadap dolar Amerika? Jelaskan menggunakan diagram yang tepat. Oke, kita kerjain dulu satu-satu dari yang A. Ini mirip-mirip sama yang tadi gue juga udah jelasin di PG bahwa kita akan sering menggunakan 3 kurva ini, yaitu market for loanable funds, net capital outflow. Ini market for loanable funds, ini net capital outflow, terus ini juga market for foreign exchange ya, currency gitu. Oke, jadi di sini case-nya terdapat kenaikan tingkat suku bunga. Kita gambar dulu dari market for loanable funds. Jadi di sini ada demand-nya dulu, demand for loanable funds. Terus di sini ada supply for loanable funds. Kita punya keseimbangan di titik ini. Jadi pada titik ini kita punya suatu quantity buat loanable funds-nya dan kita punya suatu interest rate kan. Nah, tapi di sini kita mengalami kenaikan tingkat suku bunga. Jadi suku bunganya anggaplah meningkat nih ke sini. Gitu. R di sini. Nah, ini karena kenaikan dari maksudnya perubahan dari supply dan demand itu diakibatkan oleh kenaikan si real interest rate-nya itu sendiri atau faktor yang ada di sumbu Y-nya. Jadi memang tidak ada pergeseran antara supply dan demand di kurva ini gitu. Jadi dia kayak movement along aja. Seperti yang kita ketahui, ini mungkin kelihatannya membingungkan karena ada 2 kurva, tapi kalau kita satu-satu kan memang demand. Kalau misalnya kita punya satu demand nih, demand for loanable funds, itu ada perubahan dari real interest rate, maka dia akan movement kan dari sini ke sini. Jadi kayak sama aja gitu pada intinya. Cuman memang terlihat agak sulit karena menggabungkan 2 kurva tersebut, tapi ya intinya begitu. Nah, terus di sini kita punya net capital outflow yang bentuknya kurvanya adalah kayak gini, ya kan, hubungannya negatif. Yang hubungannya negatif karena ketika real interest rate dari domestik itu naik, maka akan terjadi capital inflow yang lebih besar daripada capital outflow-nya gitu. Jadi makanya hubungannya negatif gitu. Nah, di sini awalnya dengan real interest rate yang awal, kita itu punya NCO di sini. Sehingga kalau kita punya NCO di sini, kita bisa membentuk supply for domestic currency-nya di sini ya kan. Dengan demand pada titik tertentu. Misalnya demand-nya di sini. Ini supply for currency-nya, demand currency-nya ya kan. Kita punya keseimbangan real exchange rate-nya ada di sini. Tapi karena sekarang kita punya real interest rate yang meningkat, ada di titik ini, maka sekarang net capital outflow-nya itu berkurang gitu, dan dia nggak bergeser karena lagi-lagi perubahan dari net capital outflow-nya itu dipengaruhi oleh faktor yang ada di sumbu Y atau real interest rate-nya itu sendiri. Jadi dia movement along the curve. Nah, karena net capital outflow-nya sekarang berkurang, maka kita menggambar si supply for domestic currency-nya yang baru, di mana dia ada pengurangan gitu. Di sini nih, aksen di sini, dia bergeser ke kiri. Maka sekarang kita punya quantity of domestic currency-nya itu berkurang dan juga real exchange rate-nya itu naik. Atau domestic currency-nya artinya mengalami apresiasi. Gitu. Pertanyaannya tadi apa ya? Oke, yang tanya itu, apa yang terjadi terhadap nilai tukar rupiah, real rupiah terhadap dolar Amerika? Jawabannya berarti apresiasi ya. Apresiasi nilai tukar gitu, dengan gambar ini. Jadi kalian disuruh gambar grafik ini. Terus apa yang akan terjadi pada nilai ekspor impor di Indonesia jika terjadi apresiasi atau depresiasi nilai tukar rupiah pada soal A. Nah, ini kan karena kita tahu bahwa terjadi apresiasi nilai tukar rupiah. Tadi ini sama kayak PG yang udah kita bahas di atas, yang terjadi adalah
penurunan ekspor, kenaikan impor, dan menurunkan kuantitas permintaan mata uang domestik gitu. Jadi itu kalian jelasin aja pakai kata-kata. Oke, itu buat nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Para ekonom menggunakan model permintaan agregat dan penawaran agregat untuk menganalisis fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. A. Jelaskan mengapa bentuk kurva permintaan agregat miring ke bawah atau downward sloping. Nah, kita mulai dari yang A dulu. Jadi kita bakal membahas agregat demand curve yang mana kita tahu bentuknya adalah downward sloping, yaitu ketika harganya itu turun maka output itu akan naik dan sebaliknya. Nah, kita juga tahu bahwa agregat demand itu punya 4 komponen, yaitu konsumsi, investasi, government spending, dan juga net export. Nah, dari sini kita bisa menganalisis satu persatu kenapa sih ketika harga turun itu output bakal naik. Jadi ada 3 teori sebenarnya yang membahas mengenai alasan kenapa agregat demand itu downward sloping. Yang pertama adalah the wealth effect. Jadi the wealth effect ini bilang bahwa ketika harga itu turun, pendapatan dari konsumen itu jadi relatif lebih banyak karena sekarang harga-harga barang jadi lebih mudah, dengan pendapatan yang sama dia itu bisa beli barang lebih banyak atau konsumsi itu akan meningkat. Jadi when prices falls maka consumption itu akan naik karena households are wealthier. Nah, yang kedua adalah the interest rate effect, di mana spending on investment rises because of lower interest rate. Jadi ketika prices itu fall, menyebabkan si interest rate ini cenderung menurun. Karena interest rate-nya ini menurun, maka investment itu akan semakin naik. Jadi when prices falls, maka investment itu bakal rises. Nah, yang terakhir adalah the exchange rate effect, di mana net export rises because of real exchange rate itu mengalami depreciation. Nah, ini sebenarnya panjangnya prosesnya seperti yang kita udah coba gambar-gambar tadi, tapi pada intinya ya itu, ketika prices itu falls, maka lower interest rate itu nanti akan berujung pada real exchange rate yang mengalami depreciation, sehingga si net exportnya jadi naik dan outputnya itu naik atau agregat demandnya itu bakal naik gitu. Walaupun si price-nya itu false atau mengalami hubungan negatif antara si price dan juga output gitu. Jadi ada 3 hal ini yang perlu kalian ingat. Terus yang B, isu resesi dan ketidakpastian ekonomi membuat masyarakat lebih banyak menabung dan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Jelaskan dampak yang terjadi pada perekonomian dengan menggunakan kurva AD. Nah, ini sebenarnya tinggal kalian tulis aja ya komponen ini, dimana AD itu terdiri dari CIGNX. Terus di sini dari kasus yang ada di soal B, si isu resesi ini membuat masyarakat lebih banyak menabung dan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Berarti ada penurunan dari konsumsi. Karena ada penurunan konsumsi, maka AD-nya itu shift to the left. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah seperti ini. Ini tinggal kalian gambarkan aja nanti. Ini ada aksen. Jadi misalnya dengan tingkat harga yang sama nih, misalnya kita tingkat harganya di P0. Dengan tingkat harga yang sama, outputnya itu akan lebih sedikit karena tadi adanya isu resesi dan ketidakpastian ekonomi, sehingga walaupun harganya itu masih ada di titik yang sama, orang-orang itu cenderung berhati-hati untuk membelanjakan uangnya kayak gitu. Oke, sekarang kita akan bahas nomor 4, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Tingkat inflasi di Indonesia turun dari 5,51% pada bulan Desember 2022 menjadi 4,33% pada bulan April 2023. Dengan memperhatikan tren tersebut, masyarakat memperkirakan bahwa tingkat inflasi akan semakin rendah pada pertengahan 2023. Bagaimana turunnya ekspektasi harga akan mempengaruhi kurva penawaran jangka pendek dan jangka panjang. Jelaskan menggunakan grafik. Oke, jadi di sini sebenarnya udah kita singgung juga materinya di pilihan ganda, tapi kita akan ulas kembali. Jadi di sini case-nya ada penurunan dari expected price level ya kan. Turunnya ekspektasi,
turunnya ekspektasi harga gitu. Nah, yang tadi kita udah bahas juga bahwa short run agregat supply itu punya fungsi seperti ini, dimana output itu akan sama dengan natural level of output ditambah dengan positive coefficient dikali dengan actual price dikurang dengan expected price level. Dan di sini kita tahu bahwa expected price level itu punya hubungan yang negatif dengan output atau agregat supply-nya itu sendiri. Maka ketika terjadi penurunan dari expected price level, si outputnya itu akan meningkat karena hubungannya negatif, berarti sebaliknya. Jadi ketika PE-nya turun, maka si Y-nya itu bakal naik karena hubungan yang negatif tadi. Sehingga kalau kita punya si SRAS-nya kayak gini, karena adanya penurunan dari ekspektasi harga, sekarang kita punya kurva SRAS baru ada di sisi sini. Aksen kayak gitu. Jadi ketika misalnya dia ada di output yang sama, tingkat harganya dia akan berbeda, dan ketika di tingkat harga yang sama, outputnya juga akan berbeda gitu. Nah, itu adalah kurva penawaran jangka pendeknya. Gimana dengan jangka panjang? Ini juga udah sempat disinggung tadi bahwa long run aggregate supply itu akan outputnya itu akan sama dengan natural rate of output gitu, dimana si harga ini tidak lagi mempengaruhi jumlah output yang akan diproduksi dalam suatu perekonomian gitu kan. Jadi si ini itu kita coret, nggak ada gitu, jadi tinggal si outputnya sama dengan natural level of output atau bentuknya vertikal kayak gini ya kan, bentuknya vertikal kayak gini. Ini LRAS. Makanya kita bisa bilang bahwa turunnya ekspektasi harga ini tidak akan mempengaruhi kurva penawaran di jangka panjang karena dia itu hanya mempengaruhi jangka pendek, karena di jangka panjang itu kita tidak udah nggak memperhitungkan lagi faktor-faktor harga dalam outputnya gitu, dalam mempengaruhi outputnya gitu. Jadi kecuali yang terjadi adalah peningkatan teknologi atau peningkatan sumber daya something gitu, itu baru akan mempengaruhi natural level of output gitu. Jadi dari segi kapasitas produksinya sendiri itu mengalami kenaikan atau penurunan, bukan tingkat harga gitu. Nah, sedangkan yang B, Jepang mengalami pertumbuhan penduduk negatif sebesar minus 0,5% pada tahun 2021. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa jumlah tenaga kerja produktif di Jepang akan menurun. Bagaimana hal ini akan mempengaruhi kurva penawaran jangka pendek dan jangka panjang? Jelaskan dengan menggunakan grafik. Oke, jadi situasi yang B ini itu baru akan mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kita gambarin dulu di sini. Kita punya initial conditionnya, misalnya ini SRAS dan ini adalah LRAS. Oke, jadi ini misalnya initial conditionnya, dimana kita punya tingkat harga sebesar segini dan output sebesar segini. Nah, karena di sini itu Jepang mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif atau berkurang, kekhawatiran untuk berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif di Jepang itu menurun ya kan, tadi berkurang, maka yang terjadi terhadap kurva penawaran agregat jangka pendek adalah dia akan bergeser ke kiri. Kenapa bergeser ke kiri? Karena penurunan pertumbuhan penduduk itu berpotensi tadi mengurangi tenaga kerja produktif, dan penurunan dari produktivitas tenaga kerja itu akan mengurangi penawaran tenaga kerja secara keseluruhan ya kan. Nah, pengurangan dari penawaran tenaga kerja secara keseluruhan itu berpotensi untuk meningkatkan biaya tenaga kerja karena sekarang wage-nya itu jadi lebih kompetitif gitu. Nah, karena adanya kenaikan biaya tenaga kerja atau wage tadi, maka dia akan meningkatkan biaya produksi juga, yang tercermin dalam pergeseran kurva SRAS ke kiri. Gitu. Jadi SRAS akan bergeser ke kiri, sehingga price-nya itu akan jadi naik. Gitu. Seperti ini. Jadi tadi misalnya pertumbuhan penduduknya, misalnya penduduk growth-nya itu turun, produktivitasnya turun, dan penawaran labor supply-nya misalnya jadi turun,
maka wage-nya itu naik, biaya produksinya itu naik, sehingga supply-nya itu jadi turun gitu ya tadi urutannya. Ini buat dalam jangka pendek. Nah, gimana dengan jangka panjang? Kenapa sih sekarang yang soal B itu mempengaruhi long run aggregate supply? Karena dia berhubungan dengan demografi atau kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa itu sendiri. Kayak yang tadi gue bilang, ini bukan soal harga lagi, tapi soal kapasitas dari suatu negara itu sendiri. Nah, karena sekarang pertumbuhan penduduknya itu negatif, orang yang bisa bekerja dengan produktif itu semakin sedikit, maka kapasitas dari suatu negara untuk memproduksi di jangka panjang atau natural rate of outputnya itu jadi berkurang. Dia akan bergeser ke kiri, kayak gini. Nah, jadi ini LRAS aksennya, gitu. Jadi dia akan bergeser ke kiri. Sehingga sekarang kita punya yang baru lagi, titik equilibriumnya, dimana outputnya itu berkurang dan price-nya itu juga akan berkurang gitu. Nah, tapi intinya kurvanya akan nampak seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan data laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait fluktuasi ekonomi jangka pendek berikut ini. Jadi kita dikasih data di sini di mana kita bisa lihat bahwa terdapat kontraksi ekonomi di tahun 2020, penurunan pertumbuhan dari PDB ya kan. Nah, di sini pertanyaan nomor A, mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang tajam dari tahun 2019 ke 2020? Guncangan atau shock utama apa yang terjadi dalam perekonomian Indonesia saat itu? Nah, jadi di sini sebenarnya pada zaman-zaman Covid, kali ini kayak kita balik lagi ke kasus Covid, itu terjadi dua goncangan atau dua shock, yaitu demand shock dan juga supply shock. Karena dari demandnya sendiri itu kita mengalami kontraksi yang besar-besaran, di mana orang-orang itu banyak yang di PHK, banyak pengangguran, orang-orang kehilangan pendapatannya, jadi orang-orang nggak bisa melakukan konsumsi dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan demand shock yang mempengaruhi agregat demandnya. Jadi agregat demandnya itu langsung dia bergeser ke kiri gitu kan. Nah, sedangkan di sisi lain kita juga mengalami supply shock gitu, karena pada masa pandemi COVID-19 itu kan terdapat gangguan dalam rantai pasokan ya, dari supply chain-nya itu mengalami gangguan karena adanya pembatasan dan lain sebagainya. Terus ada penurunan produksi juga misalnya karena tadi pembatasan gitu. Terus ada juga perubahan permintaan dan pola konsumsi. Ada beberapa dari produk-produk gitu, misalnya yang tadinya tidak banyak gitu digunakan, tapi tiba-tiba ada tarikan yang kuat banget dari sisi demand untuk produk kesehatan dan lain sebagainya. Terus penurunan juga untuk permintaan produk lainnya, misalnya produk yang sifatnya tersier kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya bisa dianalisis dari kedua sisi, baik demand shock maupun supply shock. Tapi kalau misalnya di sini kalian pengen menjawab satu aja, bebas sih sebenarnya, tergantung gimana kalian menjelaskan. Kalau misalnya mau dari sisi demand shock, kalian bisa bilang bahwa adanya pandemi COVID-19 itu membuat terjadi penurunan dari permintaan dan juga investasi, dikarenakan banyak bisnis yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan tadi gitu, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan gitu-gitu. Nah, karena ada penurunan ini, makanya tuh ada kontraksi di PDB-nya. Terus juga adanya ketidakpastian dan penurunan kepercayaan. Jadi orang-orang tuh takut sekarang untuk invest dan konsum tadi, karena dia nggak tahu apa yang terjadi ke depannya gitu. Jadi dia cenderung untuk lebih save duitnya gitu. Dan tadi juga soal supply shock. Jadi sebenarnya buat soal nomor 5 yang A ini kalian bisa Favivo aja ngejelasin sepengetahuan kalian gitu. Yang B, pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cepat bisa meningkat dari min 0,7% pada tahun 2020 menjadi 3,7% pada tahun 2021 dan 5,31% pada tahun 2022. Apa faktor utama yang mendorong perbaikan ekonomi Indonesia ini? Nah, ini juga pertanyaan yang bisa kalian jelasin menggunakan bahasa dan pengetahuan kalian sendiri. Di sini kalian bisa jawab pemerintah itu pada saat itu kenapa bisa kembali memulihkan perekonomian, karena dia menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter dan juga fiskal. Misalnya dari segi moneternya, dia melakukan kebijakan moneter ekspansif karena dia harus
menambah jumlah uang beredar untuk memutar roda perekonomian. Misalnya mempermudah kredit gitu. Jadi orang-orang yang tadinya nggak bisa konsumsi nih karena kehilangan pekerjaan, dikasih nih kredit biar dia bisa konsumsi. Terus misalnya diturunin juga suku bunganya biar lebih mudah untuk melakukan investasi dan balik lagi juga ke konsumsi dan lain sebagainya gitu. Sama juga kayak kebijakan fiskal, karena kan selama masa pandemi COVID kita nggak bisa naikin pajak kan, nggak bisa memungut lebih banyak pajak ke orang-orang karena justru pajak kita juga akan menurun karena sekarang udah banyak orang yang karena pada saat itu banyak orang yang di PHK dan nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan gitu. Di sisi lain kita juga akan menambah pengeluaran pemerintah melalui bantuan sosial gitu kayak social security dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa dijawab dari kedua sisi itu buat yang B. Sedangkan yang C, bagaimana perubahan equilibrium output dan harga dalam jangka pendek dan jangka panjang pada perekonomian Indonesia. Hen menggunakan model ADAS dan jadikan tahun 2019 sebagai starting point. Nah ini sebenarnya agak membingungkan mungkin ya gambarnya karena menjadi satu, tapi kalian bisa gambar aja sih sebenarnya prosesnya dari mulai di 2000 berapa nih starting pointnya 2019 ya, berarti pas initial conditionnya itu dia di sini, terus dia mengalami penurunan sampai akhirnya dia mengalami kenaikan lagi. Jadi kalian gambarin yang tadi terjadi demand shock dan juga supply shocknya itu gimana, atau adanya penurunan dari segi AD-nya. Ini di sini misalnya kalian jawabnya demand shock ya, berarti kan ketika terjadi demand shock itu kontraksi dari segi demand, kurva agregat demand bergeser ke kiri gitu, sehingga di sini yang awalnya dia punya keseimbangan di titik ini P19 2019 dengan jumlah output Y19 ini, dia jadi turun di P20 ini, harganya P20 dan juga outputnya di Y20 gitu. Dia tidak berada di natural rate of outputnya di jangka panjang. Nah tapi karena adanya dua ini, adanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, misalnya sekarang dari segi supply pemerintah itu ngasih bantuan gitu untuk para perusahaan untuk memproduksi lebih banyak barang sehingga SRAS itu bergeser ke kanan dan mengembalikan si keseimbangannya ke titik natural rate of output gitu di jangka panjang. Jadi kalian kayak bisa menggambarkan proses-prosesnya aja kayak gitu. Asal kalian udah ngerti nih logic dari agregat supply dan agregat demand, kalian pasti bisa menjelaskan menggunakan kurva gitu. Nah, nomor D, apa kebijakan utama yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sehingga berhasil memulihkan dan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi? Nah, ini juga pengetahuan umum, jadi kalian jelasin aja kayak yang tadi kalian jelasin di B dan ya di B gitu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalian bisa jelasin tentang bansos pada saat itu, bisa jelasin tentang kebijakan moneter pada saat itu untuk menjawab yang D gitu. Buat nomor 6, misalkan negeri Pariangan meningkatkan pengeluaran pemerintahnya sebesar 200 miliar serta menaikkan pajak sebesar 200 miliar. Diketahui MPC di negeri Pariangan adalah 0,80 dan tidak ada efek crowding atau akselerator. Nah, jadi di sini ketahui balik lagi nih kayak soal yang PG tadi, delta government spending-nya itu sama dengan 200 karena dia naik ya, positif 200. Terus juga pajaknya naik sebesar 200 dan di sini kita punya MPC-nya 0,80, maka kita bakal punya MPS 0,2 karena 1 dikurang 0,80 ya kan. Nah, di sini kita akan menghitung multiplier effect dari government spending-nya sama kayak yang tadi di PG. Delta Y per delta G itu sama dengan 1 per MPS. Kita masukin angkanya, di sini kita bisa dapat kalau delta Y-nya itu sama dengan 1000. Terus kita sekarang ngitung multiplier effect dari tax. Nah, bedanya dengan government spending, consumption, dan juga investasi, kalau misalnya tax itu karena dia merupakan variabel lain gitu yang nggak secara langsung mempengaruhi Y gitu, dia kan merupakan bagian dari konsumsi kan sebenarnya, karena kan di sini kita tahu bahwa kalau fungsi konsumsi itu kan C sama dengan C0 ditambah MPC Y dikurangin tax ya kan, dapatnya dari sini gitu. Jadi nanti ketika kalian operasikan ini harusnya udah dibahas ya di paruh 1 kemarin. Jadi ketika Y sama dengan C plus I
plus G plus NX gitu misalnya. Sekarang open economy, ketika kita ganti C-nya sama yang ini, kita kita pindahin gitu sampai kita dapat keseimbangan Y-nya, kita bisa menemukan bahwa multiplier effect dari si teksnya itu merupakan minus MPC-nya ini per MPS. Atau kayak biasanya tuh bentuknya gini, 1 min MPC atau sama aja kayak MPS gitu. Jadi itu adalah proses matematikanya sendiri, tapi perlu diketahui aja kalau misalnya multiplier effect dari teks itu adalah min MPC per MPS. Jadi ketika kita masukin angka-angkanya, kita bisa dapat bahwa multiplier effect dari teksnya itu mempengaruhi si outputnya sebesar 800 atau menuruni outputnya sebesar 800 gitu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kenaikan government spending sebesar 200 itu menaikkan output sebesar 1000 atau permintaan agregat sebesar 1000, tapi kenaikan pajak sebesar 200 itu menurunkan permintaan agregat sebesar 800. Jadi kita bisa tahu bahwa total efeknya itu adalah 1000 min 800 atau sama dengan 200 gitu. Jadi ini adalah efek gabungan dari kedua kebijakan tersebut. Jawabannya yang ini bukan yang A. Nah sekarang yang B, kalian disuruh gambarin. Nah sebenarnya ini simple aja, nggak usah dibikin ribet. Intinya adalah kalian menggambarkan pergerakan dari si AD-nya itu sendiri. Jadi misalnya ini Y, ini P kan, terus ini adalah SRAS, terus misalnya ini AD. Jadi ini initial conditionnya, ini Y, ini P 0. Terus kita gambar dulu multiplier effect dari government spending. Government spending misalnya menaikkan permintaan agregat sebesar 1000 kan di sini. Ini adalah AD 1. Dimana kita bisa dapat Y1-nya di sini, P1-nya di sini. Ya kan ada kenaikan misalnya sebesar 1000 tadi. Terus sekarang ada kenaikan dari teks juga yang membuat agregat demand-nya itu turun 800. Berarti dia bergeser ke sini misalnya. Ini adalah AD2 di mana kita dapat keseimbangan yang baru, P2-nya di sini dan ini Y2-nya di sini. Di mana terdapat penurunan sebesar 800. Sehingga kita bisa dapetin bahwa total efeknya dari Y0 ke Y2 dari sini ke sini itu sebesar 200. Jadi kalian gambarin aja dengan rapih ya, ini karena gambar yang rapi aja, tapi kalian bisa gambarin kayak gini aja gitu. Oke, sekarang buat soal yang terakhir, soal nomor 7. Perdana Menteri Brogentina sedang merancang sebuah kebijakan untuk menyeimbangkan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dari data BPS Brogentina, tingkat pengangguran natural dalam 20 tahun terakhir adalah sebesar 6%. Ya kan, ini natural rate of unemployment-nya 6%. Tingkat ekspektasi inflasi masyarakat yang disurvei di awal tahun 2023 adalah 5%. Dan diketahui koefisien alpha pada persamaan kurva Phillips adalah 0,2. Terus ditanya, gambarkan kurva Phillips jangka pendek dan jangka panjang pada tingkat inflasi 3% dan 10%. Jadi pertama kita gambarkan dulu untuk tingkat inflasi 3%. Jadi di sini diketahui bahwa ini kasus pertama bahwa inflasinya itu adalah 3%. Kita masukin aja langsung ke rumus. Jadi dengan actual inflationnya sebesar 3%, kita bisa dapat unemployment rate-nya itu sebesar ini 6% dikurang 0,2 dikali dengan 3% dikurangin 5%. Berarti ini jadi berapa? Sama dengan 6% dikurangin 0,2 dikali min 2%. Hasilnya adalah 0,064 atau sama dengan 6,4%. Jadi kita gambarin dulu kurva Phillips-nya. Berarti
di sini adalah unemployment, ini. Berarti ketika inflationnya itu sebesar 6%, mana ya? Inflationnya sebesar 3%. Di sini misalnya sebesar 3%, maka unemployment rate-nya itu akan sebesar 6,4%. Nah, sekarang kasus yang kedua adalah ketika inflationnya itu sebesar 10%. Maka kita masukin lagi ke rumus. Sebenarnya 6% dikurang 0,2 dikali 10% dikurangi dengan 5%. Sama dengan 6% dikurang 0,2 dikali 5%. Hasilnya adalah 0,05 dikali 0,2 di berarti ini jadi U-nya sama dengan 0,04 ya. Kalau nggak salah, coba kalian hitung lagi aja benar atau enggaknya. Ini 4%. Dan kita masukin lagi ke ini short run Phillips curve. Jadi ketika inflation itu 10%, unemployment itu 4%. Nah, di sini kita bisa lihat dari kasus yang A bahwa terbukti short run Phillips curve, di mana ketika si inflation rate-nya itu naik, maka unemployment rate-nya itu bakal turun. Gitu, itu buat yang A. Terus sekarang yang B. And by the way, untuk yang long run Phillips curve-nya itu tetap sama ya, karena dia tidak ada perubahan di natural rate of unemployment-nya. Terus yang B tadi gambarkan proses penyesuaian dari tingkat inflasi dan pengangguran jika pada akhir tahun 2023 ekspektasi inflasi meningkat menjadi 6%. Jadi sekarang expected inflation-nya meningkat jadi 6%. Nah, ini kan penyesuaian pada akhir 2023. Oke. Jadi akhir 2023 kita masukin lagi. Yang ini ketika inflation-nya itu sama dengan 3%. Berarti sekarang U sama dengan 6%. 6% dikurangin 0,2 dikali dengan 3% dikurangin 6%. Inflation ya 6%. Oke. Kita masukin kayak gini, berarti sekarang jadi 6% dikurangin 0,2 dikali min 3%. U sama dengan 0,03 dikali dengan 0,2. Ini jadi 6,6%. Oke, kita gambarin lagi. Ini adalah short run Phillips curve-nya. Curve-nya ini U. Berarti ketika inflation-nya itu sebesar 3%, ini 6,6%. Nah, sekarang buat kasus kedua, ketika inflation-nya itu sama dengan 10%. Berarti U sama dengan 6% dikurang 0,2 dikali dengan 10% dikurangi 6%. Berarti U sama dengan 6% dikurangi 0,2 dikali 4%. 0,04 dikali dengan 0,2. U-nya sama dengan berarti 0,06 dikurang 0,08. Ini adalah 0,052
atau sama dengan 5,2%. Oke, berarti ketika ini 10%, unemployment rate-nya adalah 5,2%. Kalau salah hitung-hitungannya sorry ya guys, kalian hitung lagi aja dengan lebih rapih dan lebih teliti, tapi intinya caranya adalah kayak gini. Oke, ini kita udah jawab yang B, dan untuk soal yang B masih sama, buat long run Phillips curve-nya itu belum berubah karena tidak terjadi perubahan di natural rate of unemployment. Sekarang kita jawab soal yang C. Jika pada jangka panjang pengangguran natural diproyeksikan menurun 4%, apa saja kebijakan yang dapat menggeser tingkat pengangguran lebih kecil pada jangka panjang? Nah ini beda tipenya sama yang A sama B. Kita nggak disuruh gambarin grafik, tapi kalau misalnya disuruh gambarin berarti ya udah, berarti depannya ini sekarang berubah. Dari tadi kan masih sama nih 6%. Nah ini karena terjadi penurunan 4%, berarti sekarang natural rate of unemployment-nya itu 2%, kayak gitu-gitu. Nah, tapi di sini cuma ditanya kebijakan yang dapat menggeser tingkat pengangguran lebih kecil pada jangka panjang itu apa. Nah, ini udah mirip sama soal yang di PG tadi, soal reformasi tenaga kerjaan, kalau nggak salah ya tadi. Nah, mana ya? Nih, reformasi ketenaga kerjaan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu. Jadi kayak ini cuman ditanyain aja gimana caranya bisa mengurangi natural rate of unemployment kayak tadi jawaban yang udah di PG, atau perubahan demografi lainnya, atau lain sebagainya. Kalian bisa cari tahu lebih lagi. Seperti itu untuk yang nomor 7. Berarti ini menandakan berakhirnya juga video ini. Semoga kalian cukup ngerti ya dengan penjelasan gue, walaupun banyak banget yang belibet. Tapi semoga dapat maksudnya juga dan kalian bisa mengerjakan ujian nanti dengan baik. Good luck guys. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyain bisa PC gue, atau gue bakal taruh juga solutionnya mungkin di link di bit.ly/studie UAS PE2. Oke, ini nanti gue bakal taruh di link ini ya guys. Thank you semuanya, good luck.